Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali kajian kita di pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokahnya kepada kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa syuhada'i wa shalihin min malaikatil muqarrabin. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنا جميعا كنا ومشايخنا ومشايخنا ربنا دهلا وصول والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan penjelasan Prof. Zaini Dahlan untuk ayat di surah Yasin. Kita masuk ke ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Idh ja'ahal mursalun. Idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma. Fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahman min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Sampai ayat 7. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Berilah contoh bagi kaummu kisah penduduk suatu negeri ketika para utusan datang ke Idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Ketika kami utus kepada mereka dua orang rasul, yang keduanya didusta. Fakadzabuhu. Fa'azzazna bitsalitsin. Lalu kami perkuat dengan yang ketiga. Fa'azzazna, aziz ya. Kami perkuat dengan yang ketiga. Faqalu, dan berkata mengenalkan, tiga orang tadi berkata mengenalkan, inna ilaikum mursalun. Kami dikirim pada kalian semua sebagai rasul-rasul. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Tadi yang kedatangan dua orang
utusan Allah tadi dituliskan, kemudian ditambah lagi yang ketiga. Ketika yang ketiga itu memperkenalkan kepada penduduk kaum itu, penduduk itu mengatakan, qalu ma antum illa basyarum misluna. Kamu bertiga itu hanya manusia, tidak lebih dari kami. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Kamu itu aslinya podo wae sama saya, sama saja dengan kami. Gitu. Wa ma anzalar rahman min syai'in in antum illa takdzibun. Allah tidak akan menurunkan sesuatu. Kamu bertiga hanya pembohong. Menolak datangnya Rasul. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursal. Para Rasul tadi kemudian berkata, Allah Tuhan kami maha tahu bahwa kami diutus sebagai Rasul untuk kalian semua. Ma'alaina illal balagul mubin. Tugas kami hanya menyampaikan risalah kalian dari 13 sampai 17 ini sudah tampak dialog antara orang-orang yang ditugaskan oleh Allah jadi juru dakwah di satu kampung dan respon dari penduduk terhadap juru dakwah tadi. Respon yang paling sering muncul dan itu akan juga berulang di berbagai situasi, mungkin sampai dengan kiamah itu penduduk itu mungkin akan seragam. Qalu ma antum illa basyarun. Kalian itu ya cuma sama dengan kami. Itu alasan pertama untuk menolak. Jadi ketika Anda nanti kembali ke kamu, ini kan kamu dulu cuma anaknya si itu toh. Misalnya, kamu kan cuma anaknya si itu. Nggak usah neko-neko. Jadi menganggap bahwa Rasul itu tidak memiliki keistimewaan sama sekali. Bahwa utusan Allah yang hadir ke satu wilayah itu dianggap tidak memiliki keistimewaan sama sekali. Karena sama saja dengan mereka. Baik, kita baca dulu penjelasan dari Prof. Ayat-ayat ini mengajak kita melihat kejadian yang berlangsung pada suatu masyarakat. Dan mungkin sekali terjadi di tempat lain. Ada suatu dusun yang kedatangan Rasul yang mengajak hidup beragama tauhid. Semula hanya 2 orang. Kemudian ditambah seorang lagi. Mereka mengenalkan diri dan keperluannya. Yaitu sebagai Rasul yang mengajak menyembah Allah. Dijelaskan bahwa orang yang menyembah Allah hidupnya terpimpin mencapai kebahagiaan sejati. Dan bahwa petunjuk Allah selain sesuai dengan fitrahnya yang menyatu dengan tatanan Allah di bumi huniannya. Maka kebahagiaan akan tercapai karena dua tatanan Allah berjalan seiring. Hidupnya menjadi sempurna dan berlaku lama. Ya, Prof. Zaini ilustrasi. Apa yang disampaikan para rasul-rasul tadi adalah tentang mekanisme hidup yang menjamin kebahagiaan. Dan memang agama kita ini sebenarnya, ini kalau kita awal sampai itu menjamin kehidupan kita ini enggak galau di dunia maupun di akhir. Galau itu tingkat kecemasan yang paling rendah. Kan kecemasan itu kan ada galau, ada sedih, ada stres, ada depresi, itu kan yang tertinggi. Paling tidak itu enggak galau. Jadi karena sudah tahu mekanismenya. Bahwa Nabi mengatakan di kalimat yang jami' mani' ajaban li amril mu'mini inna amrahu khair.
Menakjubkan sekali orang mukmin itu karena semuanya baik. Inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang mukmin. Nah, kira-kira Rasul yang datang kepada penduduk kaum tadi itu menyampaikan hal yang seperti itu. Menyampaikan bahwa kalau tatanan hidup agama itu akan menjamin kebahagiaan di dunia sekaligus menjamin kebahagiaan di akhirat. Karena dengan agama itu orang berbahagia itu bukan tergantung pada mati. Kebahagiaan itu langsung berasal dari dalam internal diri. Orang bahagia itu lambarannya adalah syukur dan sabar. Itu. Lambaran orang yang bisa menerima dengan baik, bahagia, itu syukur dan sabar. Karena di situ ada ridhonya. Ridho itu kan sudah tertinggi. Tertinggi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu kan bahagia tertinggi. Dia ridho dengan semua ketentuan Allah. Allah pun ridho dengan yang dia lakukan. Itu udah ketentuan kebahagiaan tertinggi. Dan itu yang diajarkan para rasul sebenarnya. Untuk menjamin di dunia itu kita berjalan dengan bahagia. Nah itu ditolak. Karena rata-rata itu akan bertentangan dengan sifat dasar manusia yang suka sesuatu yang instan. Tolak. Kira-kira begitu. Ini ilustrasi dari ayat 13-14. Penduduk dusun keberatan menerima ajakan utusan Allah. Kenyamanan hidup yang selama ini dirasakan dikhawatirkan terusik dan terganggu. Mereka bertanya mengejek. Mengapa hanya manusia saja yang diutus? Anda bertiga sama dengan kami, tiada lebih. Mereka yang diutus kepada mereka itu bukan manusia, tapi malaikat. Justru ini karena keadilan Allah yang diutus kepada kita itu adalah manusia, bukan malaikat. Allah tidak akan mengangkat manusia menjadi utusannya, katanya. Kamu bertiga bohong dan menipu. Dalam pandangan penduduk umum tadi, ya bahwa yang namanya Rasul itu mestinya berbeda. Jenisnya bukan sekedar manusia, masih makan nasi. Kamu itu kan masih makan nasi sama dengan kami, kan? Alasan menolak yang seringkali sangat mudah keluar. Menganggap bahwa yang menyampaikan risalah itu sama saja dengan kami. Allah yang maha tahu dan maha pengasih. Nah, para utusan berusaha meyakinkan dan berkata, Allah yang maha tahu dan maha pengasih bersaksi bahwa kami benar-benar utusannya untuk mengajak kamu hidup terarah dan padat guna, baik untuk diri sendiri dan bagi manusia. Tegaskan bahwa kedatangan mereka hanya menawarkan dan tidak akan memaksa. Tawaran mereka dapat diterima dan dapat pula ditolak. Hanya saja yang menolak tawaran itu dan mengambil jalan hidup pilihannya sendiri harus menanggung segala akibat. Ya. Ma'alaina illal balaghul mubin. Ini terang sekali. Kira memang sikap dakwah. Sikap dakwah itu ma'alaina illal balaghul mubin. Memang tugasnya hanya menyampaikan. Soal diterima atau tidak itu udah bukan urusan penyampai. Dan itu terkait dengan inallah yahdi may yasha. Kalau nggak mau ya sudah. Kayak gitu bahasanya. Coba kita baca yang ayat berikutnya. Qalu inna tatayyarna bikum. La illam tantahu lanarjumannakum. Walaimassannakum minna azabun alim. Nah, ini makin keras lagi. Kalau tadi itu hanya menolak dengan cara, udah kamu kan cuma sama dengan kami. Ketika diberikan dakwah terus, diyakinkan kami ini Rasul, bukan sama dengan kalian. Memang sama dengan kalian jenisnya, tapi kami Rasul.
Ternyata dari penduduk tadi makin keras. Qalu inna tatayyarna bikum. Karena kalian semua, penduduk tadi mengatakan, kami menjadi sial, tatayyarna bikum. Oke, ini istilah tatayyarna bikum itu ini terkait dengan tradisi bangsa Arab yang menjadikan burung itu sebagai lambang kesialan. Ada budaya dikatakan mereka, Ta'ir itu sebagai indikator kesialan. Kalau dia mau menentukan nasib pergi atau tidak, itu dia akan menguji dengan burung. Ya, burung dilepaskan. Kalau burung ini lepasnya ke kanan, misalnya gitu, entah nanti seperti apa. Tapi mereka punya tradisi bagaimana mereka menjadikan burung itu sebagai indikator nasib baik atau nasib buruk. Nah, kemudian ketika burung itu dikatakanlah di digusah, bawahnya gusah itu, halo ya, boleh diminta ya, supaya pergi gitu. Ternyata kalau dia terbangnya ke kiri atau dia berhenti saja, obat ini nasib sial. Gak jadi. Kalau dia terbang dan ke kanan, oh nasib baik jadi pergi. Nah, karena tradisi bangsa Arab yang menggunakan burung sebagai eh, apa eh, eh, sebagai indikator nasib baik tadi, maka kemudian Quran mengatakan inna tatoyyarna bikum itu sebagai tatoyyaro itu kan burung ya, toirun. Inna tatoyyarna bikum karena ulahmu kami menjadi sial. Nah, jadi tatoyyaro itu diindikasikan atau dimaknai dengan kesialan nasib. Jadi mereka katakan inna tatoyyarna bikum kami jadi sial gara-gara kalian. Jadi penduduk tadi menyalahkan utusan tadi. Utusan yang membawa risalah kenabian itu justru dianggap sebagai penyebab kesialan. Nah ini juga dari orang yang menolak karena ini. Dan rata-rata begitu. Penolakan terhadap suatu ajaran agama yang baik itu dianggap karena mendatangkan kesialan. Tidak hanya mengganggu kenyamanan hidupnya. Yang selama ini dia bisa berleha-leha, bisa dengan sangat bebas mengumbar nafsunya, tetapi dengan agama tadi dikendali. Qalu inna tatayyarna bikum. Nah, lebih mengancam lagi. La ilam tantahu, kalau kamu tidak menghentikan, tidak berhenti. La ilam tantahu, la narjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Nah, bila kamu tidak berhentikan ajakanmu, kami akan merajam. La narjumannakum, kami akan merajam. Lempari batu. La narjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Dan kamu juga akan kami siksa. Ini kan respon dari penduduk kaum yang me, apa namanya me, memusuhi dari para rasul yang datang kepada kaum tadi. Kalau kamu nggak berhenti, kamu akan saya lempari batu. Kalian saya lempari batu sampai mati. Lain arjuman aku. Oleh masan aku, kami juga akan siksa. Nah, tapi kita coba mana ketenangan menjawab dari para rasul. Qalu ta'irukum ma'akum. A'in dzukirtum bal antum qaumum musrif. Para rasul tadi menjawab, sumber bencana adalah kamu sendiri yang menolak peringatan kami. Bahkan hidupmu telah meninggal. Nah ini juga qalu ta'irukum ma'akum. Ini kan menjawab inna tatayyarna bikum. Jangan diterjemahkan letterlek. Ini enggak. Jadi kalau nggak ngerti konteks budaya menerjemahkan ini menjadi bahaya. Qalu mereka berkata ta'irukum burungmu ma'akum bersamamu rusak itu kalau diterjemahkan begitu. Maka
Qalu ta'irukum ma'akum. Kesialan itu sebenarnya berasal dari dirimu sendiri. Qalu ta'irukum ma'akum. Jadi memang eh, kita memahami ayat itu harus ada konteks budaya. Ada konteks bagaimana budaya ayat itu ketika diturunkan. Qalu ta'irukum ma'akum. Mereka menjawab sumber bencana itu di kalian sendiri. Ta'irukum. Ya. Aing dzukirtum bal antum qaumum muslim. Yang karena kamu menolak hidayah itu. Untuk bal antum qaumum muslim. Kan kalian melanggar batas. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Kemudian datanglah seorang penduduk dari ujung desa, datang mendekat dan berkata, wahai kaumku, ikutilah ajakan para rasul itu. Nah, itu kan kita ada tergambar ya, ada dialog antara kaum dengan 3 orang utusan, yang itu kaum tadi sangat keras menolak ajakan dari para rasul tadi. Kemudian di tengah-tengah dialog itu ada 1 orang yang datang. Ada amin aqsal madinati rajulun. Seorang yang datang kepada kerumunan tadi yang sedang berdialog atau sedang berdebat mungkin itu. Kemudian dia bilang, ya kaum ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikuti para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti orang-orang yang tidak minta upah. Yaitu tulus, nggak minta upah pada kalian semua. Mereka telah mendapat petunjuk. Nah ini ya. Nah, ini saya kira uh, kita baca dulu dari ayat. Penduduk dusun menuduh para rasul utusan sumber bencana yang menimpa daerah. Ajakannya membuat marah berhala yang selama ini tekun disembah. Mereka mengancam katanya, bila kalian tidak menghentikan ajakanmu, kami akan membalas dengan cara yang lebih menyakitkan. Para utusan menolak tuduhan itu yang tidak ada kaitannya dengan ajakan beriman. Dijelaskan bahwa bencana itu disebabkan ulah mereka sendiri yang memanjakan nafsu dan hidup boros serta melanggar batas kewajaran. Dapatkah nafsu dipuaskan? Dan kapan ajakan nafsu dapat dihentikan? Tiada bencana yang lebih besar daripada boros dan melanggar batas. Tak lama kemudian datang seorang warga yang telah beriman dari ujung desa dan berkata menengahi, kaumku, sebaiknya Anda semua mengikuti ajakan para Rasul Allah yang mengajak menyembah dan menaati tatanannya. Mereka tidak mengharap sesuatu kecuali ingin menyampaikan hidayah Allah yang telah mereka terima dan ternyata membahagiakan. Bila ajakan mereka benar dan kamu terima dengan baik, kamu sendiri yang untung. Dan mereka benar dan kamu tolak, maka kamu sendiri yang rugi dan kecewa. Jadi tadi sudah ada yang beriman duluan, datang kepada kerumunan orang yang sedang berdebat tadi, antara penduduk tadi dengan kaum, dan mengatakan, ikuti. Dia itu enggak minta apa. Dia itu orang yang tulus menyampaikan risalah. Mereka itu orang-orang yang tanpa pamrih. Semata-mata menyampaikan demi kebahagiaan kalian. Kira-kira begitu. Jadi tergambar saudara sekalian tentang bagaimana peristiwa itu mungkin juga akan terulang di berbagai tempat. Ketika Anda berdakwah di satu kampung, di situ sudah ada penduduk yang mungkin 1-2 yang sudah beriman. Dia akan menjadi akan turut membantu kita. Dia akan ikut menyadarkan masyarakat. Itu saja yang mereka sudah diberikan hidayah. Dan apa yang mereka lakukan itu semata-mata karena tidak tega.
agama yang ternyata benar-benar menyelamatkan itu tidak di banyak. Dakwah itu di antara sumber motivasinya itu adalah sikap kita yang sudah beragama baik dan kita yakin bahwa agama kita ini menyelamatkan. Apa ya tega kita melihat orang-orang lain itu mereka kemudian sengsara gara-gara tidak tahu ilmu. Kita yang sudah tahu berkewajiban untuk memberitahu supaya mereka tidak salah. Nah ini sebenarnya di antara yang bisa mendorong kita berlaku dakwah itu adalah sikap kita tidak tega terhadap kesengsaraan orang lain. Apalagi itu bagian dari. Nah ini saya kira saudara sekalian ilustrasi dari Al-Quran terhadap satu penduduk satu kaum ya tentang bagaimana respon mereka terhadap yang disampaikan oleh para rasul. Saya kira itu dulu ya yang kita bahas di pagi ini. Mudah-mudahan tetap diberikan sehat sehingga bisa melanjutkan. Mari kita akhiri di pagi ini dengan sama-sama kita berhamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.